Teman-teman, salah satu pengamat sepak bola di Malaysia, yaitu Zulakbal Abdul Karim, mengatakan bahwasanya ambisi Johor Darul Takzim bisa rusak timnas Malaysia. Ini kenapa dia mengatakan seperti ini, teman-teman? Oke, kita baca dulu di CNN Indonesia, ini sudah diberitakan, teman-teman ya. Ambisi Johor Darul Takzim atau JDT meraih sukses di Liga Champions Asia disebut pengamat bisa merusak timnas Malaysia yang sedang berusaha bangkit dengan merekrut banyak pemain warisan. Pengamat sepak bola Malaysia Zulakbal Abdul Karim mengatakan keputusan Johor Darul Takzim merekrut John Irazabal dan Hector Hebel bisa merusak kualitas timnas Malaysia. John Irazabal dan Hector Hebel merupakan dua pemain naturalisasi warisan yang bergabung dengan timnas Malaysia. Irazabal dan Hebel didatangkan Johor Darul Takzim demi memenuhi ambisi meraih prestasi lebih baik di Liga Champions Asia. Meski pemilik Johor Darul Takzim, Tunku Ismail Idris sudah mengeluarkan banyak uang, namun klub berjuluk Harimau Selatan itu selalu mentok di babak 16 besar. Ya, menurut saya apa yang dikatakan oleh Zulakbal ini di satu sisi menurut dia bisa merusak timnas Malaysia. Menurut saya tidak demikian, teman-teman ya. Menurut saya apa yang disampaikannya ini sedikit kurang pas lah menurut saya. Karena Johor Darul Takzim itu bukanlah klub yang kita katakan klub biasa-biasa saja. Mereka merekrut pemain-pemain pemain-pemain berkualitas setelah bermain di Johor Darul Takzim tetap berkualitas, bukan malah menurun performanya. Apalagi kita tahu seperti John Irazabal yang bermain di Sabah FK Liga Azerbaijan. Klub Sabah FK tidak lebih baik daripada Johor Darul Takzim. Menurut saya Johor Darul Takzim masih jauh lebih baik daripada klub tersebut. Karena apapun kita lihat sarana prasarana, kemudian manajemen yang bagus di Johor Darul Takzim, kemudian kompetisi yang diikuti Johor Darul Takzim, ya menandakan klub ini memang betul-betul profesional. Jadi wajar saja seperti John Irazabal dan Hector Hebel ketika dikontrak oleh Johor Darul Takzim, mereka menerima pinangan tersebut. Bukan malah berarti ketika mereka bermain di situ, ketika mereka bermain di Johor Darul Takzim, performa mereka menurun dan merusak kualitas tim kebangsaan Malaysia. Menurut saya tidak, teman-teman ya. Apalagi Johor Darul Takzim juga berkompetisi di level Asia, teman-teman. Asian Champions League Elite. Kita tahulah tim-tim yang dihadapi di Asian Champions League Elite tentu lebih kompetitif daripada tim-tim yang dilawan seperti Sabah FK di Liga Azerbaijan. Menurut saya lebih kompetitif apa yang dilawan oleh Johor Darul Takzim di Liga Champion Asia Elite, teman-teman. Oleh karena itu, menurut saya kelirulah seperti itu kalau dibilang merusak. Terkadang memang banyak sekali orang kita lihat melihat Johor Darul Takzim itu seperti tidak enak melihatnya. Padahal kan mereka mempunyai visi yang jelas ya. Mereka ingin berprestasi di ACL Elite. Tetapi kenapa sebagian pengamat malah menyampingkan prestasi yang dimiliki Johor Darul Takzim dan visi yang dimiliki oleh Johor Darul Takzim. Itu yang kita herankan. Ya wajar saja Johor Darul Takzim mencari pemain berkualitas, baik ya pemain Malaysia maupun pemain yang di luar Malaysia. Ya demi apa? Demi berprestasi di ACL Elite. Nah, kalau pemainnya biasa-biasa saja, teman-teman, di ACL Elite itu tidak akan terasa itu. Pasti kalah di semua pertandingan. Kalau pemain yang didatangkan Johor Darul Takzim adalah pemain-pemain biasa. Nah, pemain-pemain dari ASEAN, pemain dari luar, tetapi yang biasa, ya wajar saja kalah. Makanya Johor Darul Takzim ingin memadukan pemain-pemain yang mereka kontrak dari pemain asing yang grade-nya sangat bagus, dari pemain ASEAN yang grade-nya juga sangat bagus, dan dari pemain tempatan ataupun pemain warisan yang ada di Malaysia yang mereka kontrak yang grade-nya juga bagus ya kan. Makanya apa yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim adalah salah satu untuk kepentingan klub mereka. Dan mereka membawa nama besar Liga Super Malaysia. Kalau bukan Johor Darul Takzim, mungkin Liga Super Malaysia belum terkenal di mana-mana. Kalau bukan karena Johor Darul Takzim, mungkin perwakilan Malaysia di ACL Elite itu tidak akan ada, teman-teman. Sampai saat ini, itu faktanya. Makanya, apa yang dilakukan oleh Johor Darul Takzim itu sepantasnya disokong.
Meskipun mereka mengontrak pemain warisan, ya apa salahnya kalau pemain warisan tersebut bermain di Johor Darul Takzim? Ini ada dua kadang yang disalahkan oleh netizen, baik yang di Malaysia yang di Indonesia juga. Menyalahkan Johor Darul Takzim karena mengontrak pemain warisan yang bermain di Eropa, kemudian yang disalahkan juga pemain warisan yang sebelumnya bermain di Eropa, setelah menjadi warga negara Malaysia bermain untuk Johor Darul Takzim, itu juga disalahkan. Makanya kita sedikit heran pola pikir seperti itu. Padahal jelas-jelas Johor Darul Takzim adalah salah satu klub elit di Asia Tenggara, bahkan di Asia, karena mereka ikut ACL Elite. Nah, kita tahulah yang ikut di ACL Elite itu tentu klub-klub yang sudah elit, bukan klub-klub biasa, teman-teman. Nah, lawan yang dihadapi pun di ACL Elite bukan klub-klub biasa, perwakilan dari Jepang, dari Korea. Nah, kalau nanti lolos ke babak selanjutnya juga bisa bertemu dengan perwakilan Arab Saudi. Arab Saudi kita lihatlah Al-Hilal sekarang. Al-Hilal lolos ke babak 8 besar dengan menyingkirkan Manchester City, teman-teman. Wah, Al-Hilal belum terkalahkan di Piala Dunia Antar Klub. Nah, nanti kalau berprestasi terus, Johor Darul Takzim kita katakanlah sampai ke babak 8 besar nanti atau semifinal, itu akan jumpa dengan klub-klub elit dari Arab Saudi. Makanya saya katakan terlalu keliru lah kalau kita katakan pemain warisan bermain di Johor Darul Takzim akan merusak timnas Malaysia. Sangat disayangkan, teman-teman ya. Zulakbal memahami ambisi JDT untuk meraih prestasi lebih bagus di Liga Champions Asia karena membawa nama baik Malaysia di pentas Asia. Ya bagus kalau seperti itu. JDT jelas dominan di Liga Malaysia karena kedalaman dan struktur skuad mereka. Tetapi, Liga Champions Asia adalah permainan yang berbeda. Liga Champions Asia telah menjadi target utama Johor Darul Takzim. Mereka telah berinvestasi besar selama beberapa musim sekarang, tetapi belum berhasil melewati putaran kedua. Sekarang, dengan mendatangkan pemain nasional yang berbasis di luar negeri, mereka mencoba untuk menaikkan standar lebih tinggi. Tidak ada yang salah dengan ambisi sebenarnya. Itu adalah tanda positif. Kita harus memuji Johor Darul Takzim karena memiliki pola pikir pemenang, ucap Zulakbal. Iya, kalau seperti itu. Namun, keputusan Johor Darul Takzim merekrut Izabal dan Hebel mendapat kritikan dari Zulakbal. Pria yang mengantongi diploma pelatih profesional AFC itu takut kualitas Izabal dan Hebel menurun karena harus bermain di Liga Malaysia. Ya, ini dia. Menurut saya tidak akan menurun, teman-teman. Karena bagaimanapun mereka bermain di ACL Elite. Nah, kalaupun bermain di Malaysia, menurut saya tidak menurun juga lah. Ketika diturunkan di Liga Super Malaysia, tidak akan menurunkan kualitasnya. Terlebih Johor Darul Takzim terlalu kuat untuk Liga Malaysia karena punya skuad yang sangat dalam. Bahkan pelatih JDT sering menurunkan pemain pelapis untuk pertandingan di kompetisi domestik. Kami ingin pemain diaspora kami terus bermain di luar negeri karena mereka mendapatkan manfaat dari intensitas dan daya saing yang lebih besar yang mengasah mereka untuk pertandingan internasional. Melawan Vietnam, kami melihat kualitas dan ketenangan mereka. Jika mereka bermain di Liga Malaysia yang tidak memiliki tingkat persaingan yang sama, ada risiko mereka akan menjadi tumpul dan itu akan mempengaruhi kualitas tim nasional secara keseluruhan, ucap Zulakbal. JDT merupakan klub Malaysia dengan sumbangan pemain terbanyak ke timnas Malaysia. Oke teman-teman, itu saja dulu, demikian.